saya ditawari dapat program yang namanya IDT ya, Ikatan Dinas dulu, ada Ikatan Oh, Dinas. dapat program itu? Untuk dosen, mau jadi dosen. Iya. Ya, tapi karena semangat kan mau jadi bupati pertama, Pak. Jadi ketika ditawari jadi dosen, udah mau, waktu kan masih di kampus ini, Pak. Dari situ saya boleh, ya mungkin ini kesimpulan saya ya, bahwa ternyata untuk Otsus Aceh itu bisa diberikan. makan. Nah, Otsus Aceh diberikan oleh pemerintah. Oke. Tapi kalau Otsus Papua diperjuangkan oleh masyarakat Papua melalui anggota-anggota DPR-nya. Halo teman-teman sisi lain Sang Pamong, Sila Sapa. Kita kembali jumpa lagi. Ya, kali ini dalam episode yang saya pikir luar biasa ya, karena kita mengundang PJ Gubernur Papua Barat Daya, ya, provinsi paling bungsu di Indonesia saat ini, dan usianya belum genap setahun malah, ya, karena beliau Papua Barat Daya ini lahir di akhir atau di penghujung tahun yang lalu. Nah, sekarang nahkodanya ya sudah hadir bersama kita, PJ Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Dr. Andes Muhammad Musaat. Bapak Gubernur, terima kasih Pak sudah datang di Sila Sapa. Ya, ini sebuah kehormatan ini Pak. Ya, karena sebelum-sebelumnya kita yang datang Gubernur Praja. Yang gubernur beneran yang memimpin provinsi belum ini. Nah, kita ingin mengulas bagaimana sih Pak ya pekerjaan sebagai PJ Gubernur nantinya. Namun sebelum itu kita ingin melihat sosok ya, ini figur Pak Musaat yang dipercaya pemerintah untuk memimpin ya, provinsi baru di Indonesia ini seperti apa. Nah, saya lihat Bapak kelahiran di Fakfak dulu Pak. Fakfak ya. Ini bagaimana keluarga mendidik Bapak waktu itu? Ya. Silakan Pak Gub. Baik, jadi pertama saya sampaikan terima kasih juga apresiasi untuk Sila Sapa ini ya. Jadi ini kesempatan untuk kita berbagi informasi ya. Betul. Jadi saya benar tadi sampaikan Pak, bahwa saya itu ditugasi oleh pemerintah, oleh negara untuk menjadi PJ Gubernur itu sejak tanggal 9 Desember tahun 2022 ya. Jadi bersamaan dengan peresmian provinsi itu. Jadi saya menjadi nakoda yang pertama ini. Jadi bisa dibayangkan nakoda yang pertama pasti pertama kan ini kapalnya ini masih kosong Pak. Iya betul. Ya, jadi nakodanya saja yang ada, yang lain semua masih belum ada, kosong ya. Baik dari aspek regulasinya, dari aspek kelembagaannya, dari aspek SDM-nya, ya, aparaturnya, ini semua masih belum ada. Ya, berbeda kalau saya menjadi PJ untuk satu provinsi yang sudah existing, berjalan, ya, jadi pasti udah langsung saya bisa memulai karena sistemnya sudah terbangun. Ya. Tapi sebelum sampai ke situ ya memang saya lahir di Fakfak ya 58 tahun yang lalu. Ya, saya lahir tahun 65 Pak. Ya, jadi sudah menjelang 58 tahun lah. Tapi masih fresh ya lihat itu. Alhamdulillah. Ya, jadi di Fakfak itu salah satu kota kecil di Papua ya. Kemudian jadi Papua Barat, dan sejak SD sampai SMA itu saya studi di sana ya, memang karena saya memang lahir di sana, besar di sana, dan kemudian sekolah juga sampai SMA di sana. Ketika saya memasuki SMA kelas 1 itu sebenarnya saya udah punya cita-cita itu, untuk cita-citanya sederhana, ya, cita-cita hanya ingin jadi bupati waktu itu. Ingin jadi bupati? Jadi bupati ya. Orang tua berlatar politisi? Orang tua pedagang ya. Pedagang ya. Tapi karena saya melihat ini bagaimana kota kecil itu di Fakfak segala macam, sudah mulai punya keinginan lah jadi bupati ini. Dan walaupun saya kan ya namanya dulu mungkin karena gengsi gitu, saya ngambil jurusannya tetap jurusan IPA.
Ya, jadi ya mungkin ada yang bilang kalau jadi bupati kan lebih cocok masuk IPS gitu ya. Dulu kan ada IPA, IPS bahasa. Betul. Tapi saya waktu itu karena gengsi juga saya, karena dianggap waktu itu kan kalau IPA itu masih kelas atas itu, kelas ya. atas itu ya. Kalau IPS-nya di bawahnya lagi, bahasa lebih di bawahnya lagi gitu. Jadi saya mau yang terbaik, jadi saya ngambil juga IPA, ya, dari IPA. Dan syukur ya selama di SMA memang saya selalu mendapat posisi yang terbaik lah. Ya, terakhir saya jadi ketua OSIS. Di SMA itu, SMA Fak-Fak itu. Dan tadi cita-cita jadi bupati itu, satu ketika ada teman saya ketika kita sudah selesai itu, ajak, ayo kita tes APDN waktu itu, masih APDN. Ya, diajak? Iya, APDN tuh. APDN di Jayapura. Ya. Tapi saya jawab dia gitu, saya mau jadi bupati, kalau APDN kan jadi camat aja ini nanti. Jadi saya nggak mau, masuk APDN waktu itu ya. Saya cari di koran-koran. Waktu itu kan belum ada internet kayak sekarang ini. Ya, di iklan-iklan koran itu di mana ada kampus ilmu pemerintahan. Karena saya sadar kalau waktu itu saya pikir kalau mau jadi bupati harus latar belakangnya ilmu pemerintahan. Jadi saya cari setiap koran yang datang, saya cari itu iklannya, saya lihat itu di mana ada ilmu pemerintahan. Nah, di mana saja di seluruh Indonesia lah gitu ya. Tapi kemudian kan ada si Penmaru. Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya ikut ya, karena saya IPA. Waktu itu kan si Penmaru kita itu kan ada tim dari Jayapura yang datang. Jadi pengisian formulir itu kan terbatas saja. Kita saja yang mau ikut tes, isi formulir. Di kantor lagi, di kantor pendidikan, dinas pendidikan. Ya, isi formulir IPA. Nah, ikut saya IPA, ya, formulir IPA. Tapi setelah itu kan saya merenung. Saya ini kan mau jadi bupati. Kenapa saya harus pilih IPA ini? Jadi kan fokus betul. Iya, karena udah saya pilih. IPA-nya udah saya pilih memang. Saya udah sehari saya udah pilih itu IPA-nya. Pilihan pertama saya itu pertanian pilihan pertama saya itu geologi di Makassar, di Unhas. Ya. Pilihan keduanya pertanian di Manokwari. Ya, dulu Uncen itu Fakultas Pertaniannya di Manokwari. Jadi saya milih dua itu. Tapi setelah sudah selesai saya merenung itu, saya mau jadi bupati, kalau disuruh masuk pertanian, bagaimana jadi bupatinya ya? Dulu kan masih sempit pikirannya ini. Kemudian saya terjelah komunikasi sama petugas yang membawa formulir itu dari Jayapura. Ya, apa bisa saya ikut lagi besok yang sosial punya? Karena IPA duluan hari ini, besok baru isi formulir yang sosial. Apa bisa? Boleh nggak ambil dua ini? Iya, belum ada dulu kan ada IPC dan belum ada waktu itu. Awalnya masih ada IPA, iya, tegas IPA dan IPS. Betul. Petugasnya bilang, bisa Pak beli formulir lagi? Ya saya beli. Jadi saya ikut IPA itu tidak ada yang tahu. Ikut IPS itu nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Isi formulirnya tidak ada yang tahu. Ketika seleksi, nanti saya datang ikut seleksi pertama IPA, besok saya datang ke seleksi kedua. Ya teman-teman taunya saya tidak ikut IPA yang di IPS ya. Teman-teman yang IPA tahu saya kan ikut IPA pasti tidak ikut IPS. Jadi saya ikut IPA, besok saya ikut seleksi IPS. Pilihan pertama saya itu ilmu pemerintahan S1 di Unhas. Pilihan keduanya itu administrasi negara di Uncen. Alhamdulillah ternyata Tuhan mungkin opsi 1 jebol. Iya, jebol opsi 1. Jadi tahun itu saya satu-satunya dari Fak-Fak yang lulus di Universitas Hasanuddin tahun 85, Pak. Tahun 85. Tesnya di Fak-Fak itu, si Penmaru di Fak-Fak. Masuklah ilmu pemerintahan. Tapi ada masalahnya. Karena saya ini anak bungsu dari keluarga besar. Ya, saudara saya itu ada 23 orang, Pak. 23 orang? Yang seibu sebapak saya itu ada 15 orang. Kemudian yang ibu yang berbeda itu ada 7 orang ya. Ya, jadi 8 ya mungkin ya. Jadi 23 orang, anak bungsu.
Anak bungsu. Ya, Oke. jadi bayangkan anak bungsu dari ibu yang anaknya 15, pasti yang paling dipingit itu adalah yang bungsu karena yang lain terlalu banyak ini ya. Ya, jadi saya memang anak mami lah gitu lah. Jadi ketika harus dari Fak-Fak langsung pergi ke Makassar, pasti menimbulkan di keluarga, menimbulkan diskusi yang panjang. Tapi saudara yang lain sudah ada yang di Makassar waktu itu? Tidak ada. Nggak ada, pertama kali Tidak, berarti pertama dalam kali keluarga ya. itu. Anak bungsu pula. Anak bungsu pula lagi ya. Dari Fak-Fak lagi kan. Iya. Ya masih kita anggap jauh itu Makassar itu waktu itu Pak. Karena saya mau ke airport yang sekarang itu airport Torea itu. Itu saya harus pakai Johnson itu, pakai Apa itu? perahu motor tempel itu. Dari rumah naik perahu. Iya, dari rumah, ada rumah kita turun ke pantai sedikit naik perahu sekitar 15 sampai 20 menit. Sambung lagi. Itu baru dapat itu Angkot. tempat airport itu, lapangan itu. Oh, langsung di airport. Iya, tapi itu baru di kaki gunungnya. Airportnya di atas gunung Pak Fak-Fak itu. Jadi Mendaki saya gunung jalan lagi? kaki. Jalan kaki naik ke itu airport Torea namanya itu. Ya, naik gunung itu jalan kaki untuk bisa naik pesawat. Pesawatnya masih Twin Otter waktu itu. Pergi ke Sorong, sampai ke Sorong turunnya di Jeffman. Jeffman itu kan di pulau Pak. Oke. Bukan Sorong yang sekarang ini Dewo. Bukan. Bukan, masih di pulau Pak. Nah sekarang pulau itu jadi apa tuh Pak? Pulau itu masih kosong sekarang. Masih kosong kan? Dan yang menarik lagi ceritanya, sampai di Jeffman, pesawat yang mau ke Makassar sudah terbang Pak. Waduh, jadi kan ini bayangkan anak bungsu yang tidak pernah kemana-mana. Ya, istilah saya di depan Fak-Fak itu ada Pulau Panjang. Ya, ke Pulau Panjang ya nggak pernah, tiba-tiba harus pergi ke Makassar, sampai di Sorong, sampai di Jeffman. Ternyata pesawat juga sudah terbang, ya. Jadi sendirian lagi ya? bengong juga di airport dan nggak ada yang kawal waktu itu? Tidak ada yang kawal, Pak, sendiri. Dan akhirnya ada yang membantu waktu itu, Pak. Datang ditanya, "Adik mau kemana?" "Mau ke Makassar, mau kuliah di sana." "Oh, pesawatnya sudah tidak ada, Pak. Jadi kamu mau kemana sekarang?" Ya saya juga bingung ini Pak, kakak. Saya bingung juga abang, saya mau kemana. Sudah ikut abang. Jadi saya diajak tinggal di rumahnya di Jeffman. Ada salah satu petugas dulu, ada Pelita Air. Pelita Air. Iya, ada pesawat Pelita Air itu. Punya Pertamina kalau di Sorong itu. Tinggallah semalam di rumahnya. Besok pagi dia ngantar saya, dia ngurus saya. Kemudian saya berangkat turun di Makassar. Sampai di Makassar juga memang ada sepupu saya yang sudah duluan, tapi bukan dari Fak-Fak, dari Merauke. Jadi saya datang. Dia yang jemput? Nah, tidak dijemput. Ya, saya datang langsung cari rumahnya itu, rumahnya apa, kosnya. Luar biasa. Kosnya itu. Ya, dan sampailah ketemu di situ. Besoknya dia ngantar saya ke Unhas. Di Unhas sudah mulai proses pendidikannya. P4-nya sudah dimulai. Karena kita terlambat tadi. Terlambat itu sudah terlambat. Memang udah informasinya udah terlambat sampai ke Fak-Fak. Waduh. Informasi kelulusannya. Kemudian tertahan lagi semalam di Sorong, ya, di Jeffman. Sampainya udah penataran udah dimulai. Hanya akhirnya bertemulah yang paling mencolok lah begitu ya. Ini anak baru, terlambat lagi. Ketemu dengan kepala biro akademiknya segala macam itu, ya antar ke sana sini. Syukur karena alasan dari Irian Jaya waktu itu, ya, belum Papua sih. Betul. Karena alasan dari Irian Jaya dipertimbangkan juga kesulitan transportasi dan sebagainya. Jadi banyak putra Irian Jaya waktu itu Pak? Setelah saya masuk di dalam, baru saya ini hanya ada 10 orang dari seluruh Irian waktu itu. Oke. Yang ambil ilmu pemerintahan Bapak sendiri? Saya sendiri. Sendiri? Pemerintahan saya sendiri. Oke. Tapi di FISIP-nya itu ada 3. Ada 3 sama. Ternyata saya bertemu dengan 2 teman saya, teman SMP saya di Fak-Fak, tapi kemudian mereka pindah ke Sorong. Jadi dia SMA-nya di Sorong, jadi dia masuknya dari Sorong. Dua-dua masuk di FISIP juga. Jadi saya ilmu pemerintahan, teman saya satu dari Fak-Fak yang di Sorong itu perempuan masuk politik. Ada teman saya satu lagi masuk hubungan internasional. Jadi kami bertiga seperti membagi itu kan di
jurusan politik pemerintahan itu ada program studi pemerintahan, program studi politik, program studi HI. Ya, kami berbagi. Saya pemerintahan, ya ini. Kemudian dari awal pemerintahan aja pikirannya ini kan. Nah, udah, alhamdulillah saya bisa masuk. Saya hanya ikut ospeknya. P4-nya nanti tahun berikutnya. Karena terlambat tadi. Ya, dan tahun pertama ya sudah tahu kita ini dari kampung, Pak. Masuk di kampus Unhas yang besar begitu. Ya ada shock juga, kaget gitu kan. Nah, dan memang tahun pertama, semester pertama, waduh, lihat hasil begini, waduh, ada filsafat matematika waduh, stres juga ya kan. Nah, yang lain-lain itu ada B, ada C itu. Nah, jadi 1 koma ini semester pertama, waduh, ini harus dirubah strateginya ini. Ya. Nah, alhamdulillah semester 2 udah bisa. Apa strategi yang Bapak rubah apa itu biar nilainya naik lagi? Ya semester pertama karena memang saya tadi anaknya ya apa istilahnya anak mami itu ya, yang semua kan serba mau siap semua gitu. Ya. Ya, semester pertama kan masih pegang duit dari kampung, ada duit, jadi makan juga itu di warung aja, nggak pernah mau masak, jadi hidupnya memang begitulah. Jadi kan ada duit, jadi lebih banyak mau senang-senang dulu, mau kaget, santai saja, nonton film, gitu ya, bioskop, baru tahu bioskop kan, dari kampung tidak ada bioskop ini kan, jadi sampai ke sana ada bioskop. Diajak, sudah nonton itu, waduh ini nggak bisa ini. Saya sudah datang jauh-jauh dari kampung, ya. Waktu saya berangkat juga terjadi perdebatan di keluarga, ada yang pro, ada yang kontra, ya. Ada yang meragukan, ya, ada yang mendorong gitu. Jadi, saya harus serius ini dan saya perbaiki itu. Alhamdulillah semester 2, semester 3 udah saya, bahkan saya udah mulai aktif juga di organisasi. Kita gabung dulu kan sesudah NKK BKK itu, itu kan muncul kelompok studi, Pak. Ya, kelompok studi. Saya bergabung di salah satu kelompok studi, namanya kelompok studi Pionir 85. Itu kelompok studi yang menggambarkan keindonesiaan. Jadi anggotanya itu dari Sabang sampai Merauke ada gitu, ya, dari Aceh sampai Papua. Aktivis lah di Unhas itu ya. Mulai masuklah di situ, ya. 1 tahun saya gabung di situ. Tahun kedua saya udah jadi ketua, Pak. Saya udah jadi ketua kelompok studi itu. Jadi tahun pertama itu ketua kelompok studinya itu dari Jakarta. Memang dia orang Jakarta ya. Masuk ke Unhas. Jadi dia tes di sana, tapi dirinya ke Unhas. Jadi tahun pertama dia yang ketua, tahun kedua udah saya jadi ketua lah. Saya udah jadi ketua waktu tahun jadi ketua kelompok studi Pionir. Sesudah itu sudah semester 5, teman-teman ya sudah masuk ke HMI gitu ya, sudah ikut apa, sudah membaur lah. Ya, dan akhirnya saya ikut calon senat, Pak. Ya, tahun 98 ya, 97, 98 itu calon senat. Dan senat dulu kan dicalonkan, kemudian mahasiswa memilih ya. Betul. Habis itu baru BPM memilih. Ya, 2 kali pemilihan. Pemilihan pertama mahasiswa saya yang terbaik, Pak. Masuk nominasi. Nominasi nomor 1 saya. Jadi dari 11 orang itu kan kemudian diambil 3. Saya nomor 1, Pak, di Unhas itu. Nah, tapi setelah di BPM ya saya kalah, Pak. Akhirnya saya jadi sekum senat. Sekretaris senat FISIP Unhas itu. Jadi di situ kemudian tidak cukup di situ, ya kita bentuk lagi yang namanya Ikatan Mahasiswa Ilmu Sosial Ilmu Politik Indonesia. Ya, mulai dari di Palembang, kemudian di Unhas dibentuk kepengurusannya, karena dibagilah ketuanya harus dari Barat. Ya, makanya terpilihlah Pak Saifullah Yusuf, yang mantan menteri
kemudian mantan wagub, sekarang jadi wali kota ya. Itu ketua, beliau ketua senat UNAS waktu itu, Universitas Nasional di Jakarta. Sekjennya harus dari bagian timur, saya sekjennya. Oh, sekjen lagi. Sekjennya, ya, memang saya spesialis sekretaris lah. Gitu. Jadi itu pilih di kampus ya, mulai dari perjalanan kampus, jadi sedikit banyak sudah saya dapat banyak ilmunya lah, banyak pengalaman. Bertransformasi semua nih Pak ya. Nilai-nilai sudah bagus, kemudian hubungan dengan mahasiswa malah organisasi baik. Memang tadi pergaulannya memang harus jaringannya dibangun ya. Dan memang saya terkesan dengan dosen saya sampaikan itu ya, kalau di politik itu kan punya satu musuh itu kebanyakan, ya, punya 1000 teman itu kekurangan. Jadi saya memang punya teman banyak lah. Saya tidak pernah punya musuh, tidak pernah mau punya musuh gitu. Jadi alhamdulillah itu bawa pegang selalu. Itu, jaringan itulah yang selalu membantu saya dalam hidup dan dalam karir saya itu ya. Dan sampai saat ini itu saya pegang terus itu. Nah, tamat dari Unhas Bapak masuk ke Uncen? Belum juga, saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Oh, dapat mengajar. Iya, saya diajak sama teman saya juga yang aktivis. Ini sudah lulus ya? Sudah lulus, teman saya aktivis juga sama-sama. Saya di HMI, dia di IMM. Ya. Jadi kemudian dia jadi ketua pemuda Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Ngajak lah pergi, ayo sudah sambil kamu di sana lah di Unismu, Universitas Muhammadiyah. Jadi saya selesai 90 bulan Desember, kemudian saya mengajar di Unismu itu 2 tahun, Muhammadiyah 2 tahun. Tapi saya punya strategi juga, bagaimana caranya saya bisa. Awalnya memang saya juga masih menjadi aktivis. Saya ditawari dapat program yang namanya IDT ya, Ikatan Dinas dulu, ada Ikatan Dinas. Dapat program itu? Untuk dosen, mau jadi dosen. Ya, tapi karena semangat kan mau jadi bupati pertama Pak. Jadi ketika ditawari jadi dosen, udah mau. Waktu kan masih di kampus ini Pak, masih kuliah ini kan. Di akhir-akhir kuliah kalau mau masuk itu dapat ikatan dinas. Jadi sudah dikasih ada ya insentifnya ya di akhir-akhir kuliah itu. Tapi sudah itu akan menjadi dosen dimanapun di seluruh Indonesia. Itu diprioritaskan lah itu ketua senat sama sekretaris senat. Ya, tapi karena saya tadi punya cita-cita jadi bupati, saya tolak itu Pak. Mau daftar bupati rencana malah. Iya, saya tolak. Tapi setelah saya menikah, ya, setelah selesai saya menikah Pak. Menikah balik ke Pakpak? Tidak, di Makassar. Di Makassar? Ya, orang Makassar? Istri? Anak Ternate Jawa ya. Tapi ketemu di Makassar? Ya. Jadi setelah saya menikah, baru saya berpikir, wah ini tidak ada kerjaan, repot juga ini kan. Jadi akhirnya diajak itulah mengajar di Unismu. Saya ngajar di Unismu. Belakangan saya kan pikir saya harus dapat pekerjaan yang tetap juga ini kan. Saya kemudian punya gagasan melakukan. Suatu ketika saya diajak sama mantan dekan saya, ada penerimaan ini, mau jadi dosen nggak? Udah selesai, udah menikah ini kan? Sudah punya anak 1, mau jadi dosen nggak? Terpaksa ya mau Pak. Ya, daripada sekarang udah jadi dosen juga, tapi kan masih swasta ini dan honor ya. Mestinya dosen luar biasa gitu ya. Ini yang tetap nih ditawarkan? Iya, ditawarkan. Saya tanya, Prof, di mana Prof? Saya bilang, untuk di Uncen. Oh siap. Kamu pulang kampung aja. Oh siap. Saya tes lah di Makassar Pak. Dari Makassar tesnya? Iya, tesnya di Unhas. Mau ditempatkan katanya di Uncen. Saya tes. Setelah saya tes itu, saya cek itu hasilnya segala macam, yang sudah kamu lulus, tapi proses pengangkatannya nanti dari Uncen.
Oke. Nah, berkas-berkas pun sudah kami kirim ke Uncen. Nah, karena di Uncen ada dibuka ilmu pemerintahan, D3 ilmu pemerintahan katanya. Nah, jadi dibutuhkanlah dosen yang punya kualifikasi ilmu pemerintahan. Jadi tadi kamu cek di sana. Nah, saya pergilah cek Pak, ke Jayapura. Nah, saya ke Jayapura ngecek begitu, ternyata tidak ada dokumen saya Pak. Hilang dokumen saya. Ya ampun, nyasar mungkin itu. Nyasar nggak tahu kemana, atau ada yang sengaja memang nyasar. Disabotase. Mungkin karena dia kenapa orang dari Makassar datang ini ya, dia nggak tahu kita juga dari Papua gitu kan. Kita juga dari Irian ya, mungkin lihat wah ini dari Unhas ini, berarti mungkin ini kenapa orang Makassar datang lagi ke Uncen kan. Nah, nyasar tidak ada Pak. Udah, saya akhirnya kembali ke Makassar. Balik lagi urus dokumen baru. Balik ke Makassar. Saya lapor, sudah ini bukti pengiriman kami sudah kirim. Ya, tapi di sana tidak ada Pak. Nah, akhirnya saya nggak habis pikir juga Pak. Saya pikir waduh ini bagaimana caranya ini supaya saya bisa ketemu rektor ini Pak. Saya gagas dengan teman, bikinlah namanya pertemuan dan seminar mahasiswa Irian Jaya se-Indonesia Pak. Di Makassar. Diadakan di Makassar? Ya, saya ketua SC-nya Pak. Saya ketua SC-nya, kita rancang itu, sudah kita ketemu gubernurnya, Pak Baswebu waktu itu. Gubernur Irian Jaya itu diundang ya? Yang pertama, waktu periode pertama dia tuh tahun. Kita datangi dia Pak, sampaikan konsep itu, senang dia dukung. Dikasih duit lah 20 juta waktu itu Pak, zaman itu ya. 20 juta. Sudah, kami safari juga Pak, roadshow, karena ya biasa, anak-anak Papua ini kan juga politiknya juga tinggi juga Pak. Jadi untuk meyakinkan, ya kami datang ke Surabaya, kota studi itu. Kami ke Jogja. Ke Surabaya kemana? Ke toko-toko Papua? Mahasiswa Papua. Iya, kita seramanya. Supaya nanti mereka undang datang. Kalau tidak kan masa kita bikin label pertemuan mahasiswa Irian Jaya se-Indonesia baru tidak ada yang datang. Ya, hanya orang Makassar saja datang kan tidak pas itu. Ya, jadi kita yakinkan supaya semua datang. Roadshow. Datang nggak dia Pak? Datang. Nah, undanglah rektor. Nah, ini baru saya ungkapkan ini. Lama saya tidak ungkapkan ini. Hanya di Silasapa ini. Iya. Undanglah rektor, undanglah gubernur, ya, undanglah Pangdam, ketua DPR. Salah satu bupati juga yang kita undang waktu itu Bupati Wamena, karena kita anggap dia sukses. Dulu Bupati Wamena namanya Pak Wenas. Wenas, orang Manado. Bekas Dandim yang kemudian jadi Bupati Wamena. Sukses pimpin Wamena. Iya, jadi yang beca di Wamena, kemudian orang-orang Papua, anak-anak Wamena yang bawa beca itu semua itu Pak Wenas itu Pak, yang memulai itu. Ya. Jadi kita undang juga datang ke Makassar, datang Pak semua perwakilan mahasiswa Irian Jaya se-Indonesia di Makassar. Nah, saya punya agenda khusus itu Pak. Karena harus menanyakan ke rektor ini, berkas saya itu di mana? Hanya untuk nanya ke berkas, bikin seminar jadi, dulu. Karena saya SC-nya, saya udah desain juga. Jadi ketika rektor menyampaikan sebagai narasumber, saya moderatornya. Ini ada kepentingan Pak. Ya, jadi berjalanlah proses itu. Itu ketika Pak Rektor menyampaikan makalahnya, presentasinya, saya jadi moderator Pak. Dan memang ya namanya gaya Papua ya. Ketika itu perdebatan kan, mahasiswa kan. Jadi serangan ke Pak Rektor juga banyak juga Pak. Tapi karena saya yang punya acara ini, saya ketua SC-nya, saya pegang kendali. Ya saya pegang kendali. Jadi Pak Rektor terkesan juga. Selesai dia nanya saya, kamu sudah selesai kuliah di mana? Saya sudah selesai pada Unhas. Kenapa kamu nggak pulang mengajar di Uncen? Saya bilang saya udah pernah tes Pak Rektor, tapi berkas saya tidak jelas. Bilang begitu aja. Jadi saya, walaupun saya lagi supaya acaranya jangan bagus ini ya, tapi saya mikirin juga nasib saya ini kan. Jadi saya satu saat begitu
ya ini memang Allah yang tunjukkan juga ini Pak. Yeah. Ketika lagi makan petinggi-petinggi ini, makan siang, sesudah acara POM itu, makan siang, hadir juga deputi 1 dari Kemenpora, ya. Mewakili Menpora, lagi makan siang duduk semua, ada satu kursi yang kosong itu pasti kepala mejanya itu. Saya hiring mudik di situ, bayang saya pingin sekali saya ngomong sama Pak Rektor ini gimana caranya ini kan. Duduk. Tiba-tiba dipanggil Pak, dipanggil sama Pak Rektor. Ketua panitia, ketua SC, kamu duduk di situ. Duduk saya di kepala meja itu Pak. Petinggi semua ini Pak, ya. Ada wagub. Sesuai harapan ini. Wagubnya itu Sudrajat Nata Atmaja. Wagub, ada deputi, ada Pak Rektor, ada Bupati tadi saya bilang, Bupati Wenas, ada Kasdam, ya, mewakili Pangdam. Orang top semua itu. Top semua dulu satu meja Pak. Saya sendiri di kepala meja. Nah, di situ baru Pak Rektor bilang, sampaikan sama Pak Deputi, ini masalah Papua, masalah Irian ini. Ya. Kami butuh ini kasusnya dia ini, tunjukin saya loh. Ini kami butuh dia ini, karena kami berbuka D3 ilmu pemerintahan. Ya, kami sudah sampaikan ke Unhas, carilah anak-anak Papua, anak-anak Irian yang kuliah pemerintahan, supaya jadi dosen di sana. Dia mendaftar. Nah, tapi ternyata formasinya tidak ada dari Jakarta. Jadi saya baru tahu kalau bukan hilang itu berkas saya, formasinya tidak ada. Walaupun saya udah seleksi di sana, tapi ternyata formasi yang dikirim dari Jakarta itu tidak ada ilmu pemerintahan. Tapi informasi itu baru dapat di meja makan tadi. Saya baru tahu itu ya. Tahunya saya itu mungkin udah dihilangkan atau ada yang berniat tidak baik gitu ya. Ternyata saya ini informasinya tidak ada. Dikasih informasi yang kita tidak butuh. Nah, jadi tolong sampaikan ini ke Jakarta, kata Pak Rektor, ya Pak Agus Kaviar waktu itu Pak. Nah, di situ baru saya tahu. Sesudah selesai makan itu dia bilang saya ya, nanti kamu ingatkan saya ya. Jadi saya tuh sambil kegiatan jalan saya mikir tunggu Pak Rektor ini kapan saya mau ingatkan dia ini. Nah, tiba-tiba satu ketika malam ini dia mau berangkat, sore begitu datang dia, ada bawa belanjaan itu, jadi saya langsung sambut. Saya tunggu di lobi, memang tunggu Rektor ini Pak. Saya sambut, saya ambil bawaannya, antar. Lobi hotel? Ya, antar naik ke kamarnya. Kamar dia. Beliau itu di kamar 20 Pak, di Hotel Victoria dulu di Makassar. Lantai 20. Saya udah naik, sudah lantai 1, 2, terus belum bisa ngomong saya nih. Saya juga takut juga, segan juga sama Rektor ini kan. Nanti sudah sampai ke 18, ini kalau saya nggak ingatkan ini hilang juga ini kesempatan. Saya bilang Pak, akhirnya saya bilang juga Pak Rektor izin, saya Bapak suruh ingatkan itu yang untuk dosen di Uncen. Oh ya, ikut saya ke kamar. Keluar memo Pak. Ya, kepada saya mau ke Amerika. Ya, jadi kamu ke Jayapura, ketemu PR1, bawa catatan ini. Gitu. Apa catatannya situ? Pada PR1 supaya direkrut saudara Dr. Andus Muhammad Musaad sebagai dosen di Uncen, ISIP Uncen. Saya pegang itu sudah Pak. Saya pergi ke Jayapura. Saya ketemu PR1. Pak Wospakrik ya, almarhum. Ya, dua-dua sudah meninggal ini Pak Agus Kaviar sama Pak Wospakrik ya. Saya sampaikan itu. Kemudian Pak Wospakrik bikin memo lagi ke dekan FISIP supaya rekrut saudara Dr. Musaad sebagai dosen FISIP. Saya naik ke dekan. Dekan juga udah meninggal juga ini Pak. Mudah-mudahan mereka bertiga dapat tempat terbaik ini. Amin. Pak Dekan sampaikan, ya sabar, ya. Karena ini banyak juga yang mau masuk, bukan kamu saja. Saya siap Pak Dekan. Nah, saya udah tunggu di Jayapura ini 2 minggu, menjelang minggu ketiga belum ada tanda-tanda kehidupan. Saya kembali lagi ke PR1, Pak. Saya sudah
hampir 1 bulan di sini Pak. Kalau memang tidak ini, saya kembali ke Makassar. Tidak, ini sudah perintah rektor. Keluar memo yang ketiga, memo kedua dari PR1, Yeah. supaya direkrut Saudara Dr. Andes Muhammad Musad sebagai dosen di FISIP Uncen, administrasi menyusul. Wah, itu kata itu yang asik itu Pak. Iya. Jadi akhirnya saya ke dekan dan 1 minggu kemudian bukan dipanggil-panggil lagi, dikirim jadwal Pak. Saya sudah disuruh mengajar. Disuruh mengajar ini. Dulu kan masih di Tipex dulu, nggak tahu nama siapa di Tipex, baru nama saya dikit-dikit. Maksudnya saya mengajar, jadi saya mengajar dulu sebelum pengangkatan itu Pak. Pengalaman sudah pernah ada di sudah pernah di Makassar. Tapi sampai karena saya sudah masuk di Uncen, ya karena saya juga daripada saya tidak jelas di Jayapura, saya juga mengajar Pak di yang ada pemerintahan juga di swasta. Begitu. Aja saya mengajar di banyak tempat di swasta-swasta di. Tapi itu generasi pertama dosen yang mengajar ilmu pemerintahan di Uncen. Ya. Yang pertama kali yang pemerintahan murni itu ya saya itu. Ya. Jadi saya mengajar di swasta-swasta di sana, di Jayapura. Ya akhirnya dibilang saya harus tes kembali. Karena yang kemarin kan dianggap sudah kadaluarsa. Tes kembali. Iya, 1 tahun kemudian ini setelah saya mengajar 6 bulan gitu kan harus tes lagi. Nah, tapi masih tunggu formasi dari Jakarta, mudah-mudahan ada. Semua dari Jakarta itu ya? Iya, waktu itu masih dari Jakarta semua Pak. Ya, tunggu-tunggu aja pengumumannya di RRI. Pengumumannya di RRI. Tiba-tiba ada pengumuman begitu, dengar-dengar, waduh, pertama penerimaan ilmu pertanian. Dulu nggak ada WhatsApp ya, jadi nggak masuk handphone ya pengumuman. Tidak ada, ini kan masih RRI ini Pak. Pertanian, keguruan, semua disebut-sebut. Waduh, ini ada tidak ini? Terakhir FISIP. Ya. 1, ilmu pemerintahan. Nah, ini punya saya sudah ini Pak. Jadi alhamdulillah saya satu formasinya, yang 1 juga yang tes, saya sendiri yang tes, ya pasti lolos lah. Lolos lah, itu sudah. Jadi saya keluarlah SK dosen tetap SK dosen tetap tahun 94. Harusnya 93. Kalau ikut yang pertama itu saya 93. Tapi kalau 93 tidak jadi, 94 jadinya Pak. 94. Berjalanlah aktivitas sebagai dosen di situ ya. Mengajar pemerintahan. Mahasiswa yang berminat banyak Pak ya? Banyak. Waktu itu masih kerjasama Pak dengan Pemda. Gimana? Itu D3 pemerintahan. Jadi semua yang kepala-kepala camat-camat wajib di sana. Iya, camat-camat yang sekretaris camat ya. Yang dari kampung-kampung di pedalaman masuk semua ke situ kerjasama. Jadi diklat Pemda dengan Uncen kerjasama. Masuklah itu D3 ilmu pemerintahan. Ya rame, tapi kan dari kampung semua ini Pak, susah juga ngajar. Nah ini yang mau saya gali itu. Itu gimana susahnya ya, serunya mengajar mereka itu gimana? Jadi ya dari kampung kan ini namanya di sana kan yang camat bukan dulu kan ya kalau APDN masuk camat ya, ini tidak kan. Ya bukan, sekolahnya SMA juga tidak jelas gitu kan. Jadi ada juga yang baca tulisnya juga nggak jelas, tapi dia udah masuk jadi pegawai sudah. Jadi, kita ajar itu. Jadi kadang-kadang ya kalau kita baca PD-nya, tugas-tugasnya ya kita ketawa-ketawa juga sendiri. Tapi itu ya. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak itu banyak udah jadi bupati dulu Pak. Jadi bupati, terakhir ada yang saya ngajarnya dari awal itu yang artinya murid-murid Bapak jadi bupati setelah itu. Jadi bupati banyak Pak, jadi sekda. Jadi alhamdulillah saya kemana-mana sudah enak waktu itu ya, karena angkatan pertama, angkatan kedua itu pakai angkatan, tiap angkatan ada sekian orang. Tapi kita punya cita-cita belum tercapai ya jadi bupati itu belum jadi bupati. Malah murid belum jadi bupati. Iya, jadi kadang-kadang sudah mulai melupakan itu bupati juga kan, sudah happy dengan
dengan dosen ya, jadi akhirnya saya termasuk cepat pergi S2 waktu itu, Pak. Disekolahkan Uncen untuk ambil S2? Iya, S2 di Unhas lagi itu tahun 96. Jadi tahun 94 saya diangkat, 95 saya mengabdi lagi. PN-nya ya, pegawai negerinya 95. 96 saya udah pergi S2, Pak. S2 dan 98 saya kembali. Situasi nasional ya itu dan rezim Orde Baru. Ya, kemudian juga situasi Papua itu muncullah mulai itu. Dan ini ya saya dengar itu ya, ini momentum Bapak untuk berkiprah secara nasional ya, karena di masa reformasi itu dibutuhkan ya pemikir-pemikir untuk Papua ya. Betul. Waktu itu gimana ceritanya itu, Pak? Jadi ya saya termasuk apa istilahnya pionir untuk itu ya. Iya, dosen waktu itu kan masih muda, dosen muda tapi sudah selesai S2 gitu kan. Karena di sana juga S2 masih langka juga, Pak. Di FISIP itu baru ada 2 yang S2 waktu itu, Pak. Ya saya ketiga, ada 3 tapi 1 udah meninggal. Kemudian ada di administrasi ya, kita kan jurusannya administrasi negara, di dalamnya ada program studi pemerintahan. Nah, itu hanya ada 2 yang S2, Pak. Jadi saya datang, saya ketiga. Nah, tapi saya kan S2-nya waktu itu karena situasi ini saya ngambilnya administrasi pembangunan. Waktu itu kan awal-awal administrasi pembangunan mulai berkembang ya. Lagi tren itu memang. Ginanjar, Pak Mustafa, itu ya, toko-toko itu yang administrasi pembangunan gitu ya. Pak Bintoro ya, itu ya jadi saya akhirnya wah ini kalau ini mantap ini administrasi pembangunan, ikutlah administrasi pembangunan, Pak. S2-nya. Ya setelah kembali itu ya karena masih terbatas S2-nya, situasinya juga. Jadi memang udah banyak dapat job banyak juga waktu situasi politik. Makin laris lah ya. Dan akhirnya dalam perkembangan selanjutnya setelah itu situasi di tahun 2000 ya, mulai ada gejolak, mulai muncul Pak Gus Dur datang ya, tim 100 bertemu ya, kemudian ketemu Habibie, kemudian sudah itu ganti ke Gus Dur. Tim 100 itu ada Pak Yoris juga situ. Pak Yoris dan teman-teman itu ya. Tapi dia menyampaikan Papua ingin merdeka. Iya betul. Jadi dalam tim 100 itu ketemu Pak Habibie, mereka sampaikan secara jujur bahwa kami sudah tidak bisa lagi bersama-sama di Republik ini. Ya. Jadi kami ingin memisahkan dirilah karena dianggap Republik sudah tidak mampu lagi membangun kami gitu ya. Dan waktu itu Pak Habibie jawabnya ya silahkan saudara-saudara pulang dan renungkan baik-baik. Nah, kata-kata kuncinya di situ. Renungkan dulu. Iya, renungkan baik-baik karena tidak mudah untuk merdeka itu, itu segala macam gitulah. Walaupun setelah pulang juga bias juga, ya, informasinya jadi bias. Ada yang menyebutkan ya pulang dan siapkan baik-baik gitu, bukan renungkan baik-baik ya. Jadi lain lagi. Ya, jadi berkembanglah itu. Dinamikanya begitu ini ya, Gus Dur datang, kemudian saya bersyukur karena saya ikut tim 100 yang bertemu Gus Dur di Gedung Negara di Jayapura. Saya kebetulan diundang mewakili cendekiawan Muslim. Jadi kami dari Uncen ada 2, yang satu mewakili cendekiawan Kristen. Teman saya Pak Kambu, kemudian saya mewakili cendekiawan Muslim. Ikutlah tim 100 bertemu Gus Dur di Gedung Negara di Jayapura. Ya. Nah, dalam perkembangan itu, dialog yang panjang itu, ya dinamikanya juga tinggi ya, tapi Gus Dur tetap konsisten. Ya, silahkan kamu mau bicara apa saja, meminta apa saja boleh. Tapi jangan coba-coba minta merdeka.
Kalau hanya ngomong merdeka saya tidak soal. Ya. Tapi kalau ada gerakan, Oke. itu berarti berhadapan dengan saya sebagai presiden. Itu ketegasan Gus Dur Ketegasan gitu Gus ya. Dur. Dan berhadapan dengan bangsa Indonesia. Bahkan Gus Dur juga ingatkan, Ya. negara-negara tetangga jangan coba-coba ada yang bantu. Oke. Atau kamu akan berhadapan dengan Indonesia, dengan rakyat Indonesia. Ya, minta apa saja boleh, jangan Cuman satu saja satu tidak nggak boleh. merdeka nggak boleh. Jangan. Sesudah itulah kemudian muncullah itu gagasan Otsus, Otonomi ya. khusus itu ya. Khusus, ya. 2001. Karena sebelumnya di tim-tim juga Ya. awalnya kan ada pilihan otonomi khusus, ya, tapi tidak jadi, ya. Akhirnya itu di kita ditawari Otsus itu. Maka kemudian saya syukur saya yang kedua lagi setelah berkembang itu dinamika Otsus itu, Iya. dibentuklah tim, ya, salah satu tim dari Uncen, ya. Jadi tim Uncen, saya termasuk salah satu tim inti, ya, Oke. yang disebut dengan tim asistensi itu. Ya. Nah, itulah dinamika Otsus dimulai tahun 2000. Karena masukan ini berharga buat pembentukan regulasi ke depan itu ya, begitu ya. Tahun 2000-an itu akhir-akhir itu kan Pak Gus Dur kan datang Desember. Jadi sudah itu muncul itu Otsus itu tahun 2000 itu, mulai 2001 Ya. awal-awal itu sudah mulai dinamika Otsus itu mulai dan saya malah pernah juga menulis sebuah buku, ya, judulnya itu Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua. Ya, sebenarnya agak berbeda memang ini Otsus Papua dan Otsus Aceh lah. Oke, ada perbedaan, Ada Bapak, perbedaan dalam buku dalam prosesnya. Iya. Ya. Jadi ketika sidang MPR itu, ya, di Komisi 1 Oke. berlangsung, ya itu sudah ada memang itu Otsus Aceh. Jadi dalam rantap MPR itu sudah ada otonomi khusus untuk Aceh, tidak ada untuk Papua, Pak. Oke. Tapi setelah ada reaksi, ya, dari teman-teman Papua yang ada di MPR waktu itu, yang dikomandoi oleh Pak almarhum Yap Salosa sebagai anggota DPR RI. Nah, bahkan mereka semua walk out, keluar dari ruangan. Kalau Aceh diberikan itu, kenapa Papua tidak? Ya. Ya. Dan melalui, karena mereka berumum waktu itu kan Golkar yang anggota DPR sebagian besar Golkar, Pak. Oke. Di Papua itu. Akhirnya walk out, dan setelah sidang diskorsing, Ya. kembali lagi, akhirnya disetujui lah, ditambah Papua. Makanya kalau kita baca itu TAP MPR nomor 4 tahun 99 tentang GBHN, di bagian yang terkait dengan otonomi khusus itu, Ya. A-nya itu Aceh, ya, semua redaksi yang ada di A ini di copy paste, dibawa ke bawah B Papua. Oh, tinggal ganti aja. Jadi tinggal ditambah. Jadi artinya dari situ saya boleh, ya, mungkin ini kesimpulan saya, ya, Ya. bahwa ternyata untuk Otsus Aceh itu Bisa diberikan. makan. Nah, Otsus Aceh diberikan oleh pemerintah. Oke. Tapi kalau Otsus Papua diperjuangkan oleh masyarakat Papua melalui anggota-anggota DPR-nya. Ya, karena memang berjuang dulu baru dapat. Tidak dalam berantap tidak ada, Pak. Tidak ada Otsus di Papua, bahwa Otsus Aceh. Ya, jadi poinnya bahwa Otsus Papua itu adalah perjuangan, ya, bukan pemberian. Oke. Ya, proses awalnya ini, ya. Sehingga saya termasuk yang menolak ketika orang menyebutkan kembalikan Otsus. Otsus ini bukan diberikan, Otsus ini diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Papua. Kan tidak berkesesuaian, ya,
kalau kita yang berjuang sendiri, kemudian kita kembalikan. Kalau diberikan, baru kita kembalikan. Kalau kita yang berjuang, tidak bisa dikembalikan, karena itu perjuangannya panjang. Ya, tidak hanya di situ tadi. Ya, dalam proses yang panjang juga itu kan, waduh, perjuangannya luar biasa. Saya bersyukur karena saya termasuk salah satu tim inti yang ikut sebagai tim asistensi di dalam merumuskan dan memperjuangkan Otsus Papua itu. Nah, yang saya dengar juga Bapak sebagai tim asistensi ini menjemput bola ya ke masyarakat, kabupaten-kabupaten. Kita jadi menampung. Setelah itu kebetulan memang ini juga ya. Apa yang Bapak dapat? Istilahnya itu jalan Tuhan ini ya. Teman-teman di Papua biasa bilang jalan Tuhan. Karena sesudah selesai itu perjuangan di parlemen, di MPR, di DPR, jadilah. Sebelum jadi undang-undang itu masuk dalam TAP MPR. MPR 2 kali Pak. Jadi 99 TAP MPR nomor 499 itu masuk itu klausul otonomi khusus bagi Papua. TAP MPR nomor 4 tahun 2000 itu rekomendasi itu juga menyebutkan harus di bulan Mei 2021 itu harus selesai Pak. Jadi 2 kali TAP MPR. Ya. Saya bilang jangan Tuhan, kenapa? Karena yang memperjuangkan itu pimpinannya ya. Pasti bukan Pak Yap Salosa sendiri. Ada teman-teman lain di DPR, ada Pak SP Morin, ya, ada Pak Tony Rahael, ya, ada pendeta Sabarovek, ya, saya ingat betul. Ada Pak Lukas Tige, ya. Ada banyak tokoh-tokoh Papua, ada 9 orang lah yang jadi anggota DPR RI yang berjuang bersama di sana. Tapi yang saya bilang ini jangan Tuhan apa, karena ketika selesai itu di tahapan parlemen, kemudian ternyata Pak Yap Salosa yang saya anggap sebagai tokoh utama yang memperjuangkan otonomi khusus itu jadi gubernur. Ya, jadi artinya dengan posisi itu ya, sekarang kan actionnya ini legalnya kan sudah ada di dalam TAP MPR. MPR menyebut harus buat di bulan Mei. Beliau jadi gubernur. Tanggal Gus Dur tahun 2000 akhir Desember itu kan. Jadi kan sidang itu Oktober, ini sidang MPR itu Oktober. Desember Gus Dur datang, gitu kan. Itu Pak Salosa sudah jadi gubernur gitu. Jadi artinya ini sudah memang ya, saya bilang ini skenario dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Turut-turutannya karena orang yang jadi gubernur juga yang paham betul, yang memperjuangkan itu di Otsus tadi ya action dia laksanakan itu. Ya dibuatlah ya. Lebih mulus lah ya Otsus berjalan untuk Papua. Iya, jadi perjuangan ya mungkin kalau gubernurnya yang tidak paham, bukan pejuang itu dia agak berbeda pasti kan. Ini pasti lebih baik lah. Jadi proses dilakukan di tingkat daerah, kita awali dengan kajian, ya. Ada pertemuan besar di GOR Cendrawasih. Wah, itu terjadi penolakan. Dinamikanya tinggi sekali. Terbayang itu. Ada yang meninggal Pak di situ ya. Kemudian sesudah itu selesai, kemudian dilanjutkan lagi tim untuk menyusun itu segala macam. Tapi tim tidak langsung mau menyusun saja. Kan kalau kita bisa mau langsung kita susun juga bisa, tapi kan Uncen tidak mau, ya, karena Uncen tetap ya, namanya kaidah-kaidah akademiknya itu tetap dipegang Uncen, bahwa harus ada dinamika aspirasi dari bawah. Kita tidak mau top down, harus ada bottom up-nya. Makanya datangilah ke semua kabupaten kota. Di Uncen mengirim itu teman-teman Uncen dengan teman-teman Pemda, turunlah ke semua kabupaten kota. Waduh, dinamikanya hampir semua kabupaten kota itu nadanya menolak Pak. Tidak ada yang mau menerima namanya Otsus. Ya,
Tapi ya dengan pendekatan-pendekatan lebih persuasif ya, pendekatan-pendekatan kekeluargaan ya. Jadi kayak siapa yang berasal dari misalnya dari Paniai, dia pergi ke Paniai biar bisa bicara dengan masyarakat yang satu komunitas ya. Siapa yang begitulah masing-masing datang ke kampungnya. Kita ini masing-masing datang ke kampung, bertemu dengan orang tua-tua kita yang ada di sana. Dialog lah ya. Dialog baik-baik ya walaupun nadanya juga banyak menolak ya, tapi kan aman gitu, tidak sampai ada korban ya. Jadi diusir dari ruang keluar ya, oke, itu ada. Bapak merasakan ya, itu. merasakan itu ya. Tapi alhamdulillah ya, pada akhirnya situasinya bisa dikendalikan, tidak sampai terlalu mencekam begitulah ya. Sesudah itu baru kemudian disusunlah draftnya. Tantangan kedua ketika dibawa draft ke Jakarta. Jadi di tingkat bawah ini udah, di tingkat daerah sudah oke lah. Nah, setelah tantangan tadi kan disusun draftnya, didiskusikan di Jayapura itu dengan berbagai kelompok kepentingan, ya, dengan LSM, dengan lembaga keagamaan, macam-macam itu semua diskusikan, diperbaiki hasilnya, dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta itu roadshow, datangi presiden, datangi ketua MPR, ketua DPR, kasihkan konsep draft buatan Papua ini, karena Gus Dur sampaikan bahwa akan didengarkan. Ya, draftnya itu dari Papua. Ya. Jadi kita percaya diri begitu, walaupun dengan keterbatasan. Di tim kita itu yang dokter kan baru satu aja Pak, baru Pak Dr. Agus Sumule. Oh, dia ketua tim? Iya, itu tim kajiannya itu dia ketua tim. Kita ini kan, saya baru S2, ya, temannya Raju masih S1 gitu ya. Jadi kita agak kurang percaya diri juga, kurang pede juga. Tapi kita coba buat itu, kita bawa ke Jakarta, sampai di Jakarta, di roadshow ke semua itu. Kemudian yang terakhir ketika kita mau bawa ke DPR, kita desak untuk bagaimana cepat masuk dalam agenda DPR. Tiba-tiba informasi dari DPR bahwa mohon maaf, ini kami terima, tetapi kami sudah menerima konsep dari pemerintah lebih awal. Jadi berdasarkan tata tertib DPR, yang dibahas menjadi acuan utama adalah punya pemerintah. Sakit hati juga Pak, karena ini di daerah udah boleh dibilang ya udah habis energi kita lah di daerah untuk meyakinkan orang daerah itu kan. Sampai Jakarta ternyata sudah ada yang duluan. Baru anggap saya kita punya ditolak ini kan. Jadi itu di bulan April itu Pak. Ya. Tapi hasilnya signifikan nggak perbedaan antara yang dibahas oleh dari pemerintah dengan yang asistensi tadi? Ya, sangat signifikan lah. Apa diantaranya apa Pak? Yang beda banget itu? Jadi boleh dikatakan ya, kita kan namanya kita susun itu kan berdasarkan aspirasi Pak. Jadi memang banyak yang aneh-aneh juga, tapi kan tugas kita ya merumuskan aja begitu kan. Kan nanti didiskusikan ini di DPR, tidak mungkin kan diterima. Ya, jadi memang konsep kita kalau dilihat ya dianggap wah ini bahaya ini ya. Ya, kalau saya meminjam istilahnya Pak SBY waktu itu sebagai Menko Polhukam, wah ini kalau ini bisa menabrak bangunan negara ini. Ya, konsep-konsep kita itu. Ya, tapi kan kita bilang ini kan konsep dasar yang bisa didiskusikan. Salah satunya apa betul Pak? Ada yang ingin membuat misalnya konsep orang asli Papua. Ya, yang kita bawa dari Papua itu kan hanya orang asli Papua adalah ras Melanesia, suku-suku asli di provinsi Papua. Titik. Itu yang kita bawa. Itu yang bawa ke sana, ya kan? Nah itu yang jadi, tapi setelah itu ditolak itu dari DPR sampaikan demikian, ya kita kemudian berpikir wah ini perlu ya semacam ada keinginan untuk perlu ada namanya semacam second opinion. Second opinion.
kita butuh juga informasi lain dari ahli lain, apakah kita punya ini bahaya atau tidak gitu kan. Ya jadi kita bertemu dengan banyak pihak, termasuk juga dengan asosiasi perhutani Indonesia, karena kita punya hutan kan di sana. Banyak kita perlu juga dengar apakah konsep kita ini membahayakan tidak ini ya, untuk investasi dan sebagainya. Udah. Nah, itu semua kita rekam, kemudian kita kita tulis, ya. Kita ketik itu rekamannya. Ketika pertemuan di DPR, kita bagikan, ya, supaya anggota-anggota tahu juga bahwa konsep kita ini tidak bahaya gitu. Ya, masih bisa didiskusikan. Ini ada pembandingnya dari ahli-ahli yang hebat di Indonesia, ini ada pembandingnya. Dan itu kita lakukan. Ya, kita bersyukur ya, karena ada situasi pergantian kabinet. Ya, Menko Polhukam dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono digantikan sama Agung Gumelar. Digantikan sama Agung Gumelar. Saya ingat betul, Pak, dalam rapat pada tanggal 13 Juli di DPR RI ketika itu, tegang itu Pak, karena teman-teman anggota Papua ini kan ngotot supaya harus yang Papua punya yang dia pilih, yang dijadikan acuan. Pemerintah cabut, pemerintah punya. Ya, Menteri Dalam Negerinya Pak Suryadi Sudirja hadir juga di situ di sidang. Sidang itu di bulan Juli, Pak. Jadi sudah dari April kan masuk ini sampai Juli ini, Pak. Jadi sudah 3 bulan ini kita merana juga di Jakarta, nggak tahu apa yang mau dibikin. Disitulah ya saya ya atas nama masyarakat Papua harus memberikan apresiasi ke Pak Agung Gumelar. Ini mungkin belum pernah terungkap ini di berbagai media. Disitulah Pak Agung menunjukkan kenegarawanannya sebagai Menko Polhukam waktu itu. Dia mengatakan, sudahlah, kita tidak usah mempersoalkan ini usulan pusat atau usulan daerah. Karena pusat itu juga pusatnya daerah, daerah itu adalah daerahnya pusat juga. Jadi pemerintah ini sama. Ya, jadi hari ini saya sebagai kuasa yang diberikan oleh Presiden menarik, ya. Saya agak merinding dan terharu itu ya, mengingat situasi suasana sidang pada waktu itu. Jadi saya menarik ini konsep pemerintah. Luar biasa. Ya, ini belum pernah diekspos kemana-mana nih Pak. Jadi saksi sejarah betul Bapak. Ya, jadi menarik itu dan meminta supaya gunakanlah konsepnya yang dibawa dari daerah. Baru kita tenang Pak. Karena kita mau pulang juga. Semua tepuk tangan itu ya? Iya, karena di daerah juga sudah dibilang, wah kita ini dianggap juga sebagai pengkhianat dari Papua gitu. Kami yang tim ini Pak. Ya. Tapi di pusat juga melihat kita juga ini bahaya juga ya. Kita lihat bahaya juga katanya tidak memperhatikan NKRI, padahal kita cari solusi nih Pak. Kita di akademisi kita kan, dari banyak akademisi kita ya. Dan itulah proses yang panjang itu baru bergulir lah ya. Dan satu peristiwa lagi yang terjadi ketika Pak Sabam Sirait ditunjuk sebagai ketua Pansus. Ya, anggota wakil ketuanya itu Pak Ferry Mursidan Banan, almarhum semua ini. Effendi Hoeri masih ada sebagai wakil ketua dari PKB waktu itu. Ya, dan ada namanya Pak Saimima dari P3 sebagai wakil ketua Pansus. Satu peristiwa yang terjadi, yang pertama terjadi di Indonesia, Pansus itu menetapkan tim asistensi Papua itu sebagai tim asistensinya Pansus. Langsung direkrut di situ. Iya, supaya kami bisa ikut dalam sidang.
Kalau tidak kan kami tidak bisa ikut dalam sidang, Pak. Tim asistensi itu. Karena tatipnya kan sidang pansus itu lebih banyak tertutupnya, kecuali kalau diundang untuk RDP. Tapi karena kita tim asistensinya pansus, maka kita bisa ikut proses itu semua. Nah, jadi itu juga hebatnya pansus yang dipimpin Pak Sabam Sirait itu ya, apresiasi juga. Mengambil kebijakan tim asistensi, jadi kami ikut dari awal sampai akhir, Pak. Setiap sidang tertutup sidang pansus, kemudian pindah ke panja, ya, pindah lagi ke apa namanya. Bisa kawal terus itu ya? Iya, kita bisa kawal terus itu proses itu yang panjang itu. Dan akhirnya ditetapkanlah pada tanggal 21 November. Ya, jadi undang-undang itu tidak hanya, biasa kan undang-undang ini kan sudah dikasih kuasa ke menterinya, ya. Ya, tapi undang-undang Otsus itu melibatkan wakil presiden dan presiden, pasal tertentu. Jadi pasal MRP itu sampai melibatkan wakil presiden, harus mendapat keputusan dari Wapres. Jadi pansus bertemu dengan Wapres. Ya, waktu itu Pak dari P3 ini Pak Hamzahas, ya. Itu apa namanya, MRP-nya, pembagian dananya itu harus menunggu keputusan presiden. Tunggulah Ibu Mega datang waktu ada kunjungan ke Cina. Jadi harusnya ditutup itu pagi, tunggu Ibu Mega datang dulu sebagai presiden, dikonsultasikan ke presiden, kalau sudah disetujui baru ditetapkan. Jadi akhirnya penetapannya jam 7 malam, Pak, karena menunggu kepulangan Ibu Mega dari China waktu itu. Jadi itu keuangannya sampai pada keputusan presiden. Akhirnya berjalanlah dengan baiklah ya, 20 tahun, jilid pertama. Jadi ya ada lebih kurangnya dikit lah ya. Karena memang ini barang baru juga. Ya. Kemudian juga sesudah itu memang kita seperti dilepas di hutan rimba ya. Jadi karena kan pertama memang undang-undang itu tidak mengisyaratkan adalah PP gitu ya. PP hanya satu saja, PP MRP saja gitu. Jadi memang terjadilah trial and error. Baik. Ya. Nah, di Otsus Jilid 2 inilah Bapak ya, ditunjuk sebagai, silakan Pak, PJ Gubernur Papua Barat Daya. Ini gimana nih Pak, tantangan yang harus dihadapi ya sebagai provinsi paling bungsu? Saya pikir disuruh lari mengejar provinsi-provinsi yang sudah maju nih. Jadi memang, strategi Bapak seperti apa? Jadi saya kan tadinya pertama itu saya berharap waktu itu sebenarnya ingin jadi sekda, Pak. Pengennya sekda provinsi. Sekda provinsi di selatan. Karena kan kita dengar 3 aja nih, Pak, ya. Ada Papua Selatan, Papua Tengah, Papua. Ya namanya saya sudah pindahkan, saya udah lebih banyak di birokrasi. Ya. Jadi sejak 2010 saya kan udah beralih ke lebih banyak ke birokrasi, Pak. 2010 itu saya di asisten deputi kepelaporan pemuda di Kementerian Pemuda Olahraga. Ya, 2010 sampai 2013. Baru saya pindah jadi kepala Bapeda di Papua. 7 tahun saya jadi kepala Bapeda di Papua. Kemudian jadi asisten di Papua, ya, 2 tahun. Ya namanya kalau sudah asisten kan pengennya jadi sekda lah. Itu kan wajar lah sebagai apa, birokrat ya, sebagai ASN ya kan tertinggi lah sudah sekda ini. Nah, jadi saya memang mempersiapkan diri menjadi sekda. Ya, makanya saya masuk tim asistensi untuk Papua Selatan. Ya, saya ketua tim asistensi provinsi Papua untuk Papua Selatan itu saya, Pak. Ya, tapi dalam perkembangan dinamika ya, tiba-tiba sekdanya dilantik semua dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, agak kecewa juga, tapi ya saya pikir aja mungkin serahkanlah kepada Yang Maha Kuasa kan. Jadi kan saya juga dididik ya memang dalam opini saya
akidah saya kan tidak boleh terlalu ambisinya berlebihan itu. Jadi saya sadar juga, saudara, kalau memang itu bukan pilih saya, ya saya harus bisa terima itu. Nah, tiba-tiba ternyata muncul ini dinamika, ada provinsi lagi satu, Barat Daya, ya. Muncullah nama saya, ya. Sebagai gubernur malah enggak Sebagai sekda gubernur lagi ya. Jadi alhamdulillah akhirnya betul saya dilantik ya. Sebelumnya saya dilantik di eselon 1 dulu di Kementerian Investasi sebagai staf ahli untuk memenuhi syarat itu. Ya. Baru kemudian besoknya saya dilantik sebagai gubernur. Ya tadi jadi memang modal utama saya itu kan keputusan presiden itu. Itu modal saya yang saya dapat langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada saya, dan modal itulah yang saya pakai. Jadi saya dilantik tanggal 9. Kemudian saya izin sama Pak Menteri, saya mau setelah saya pulang ke Sorong, itu saya tidak pulang sendiri, saya harus pulang bersama dengan sekda saya, PJ sekda saya. Jadi proses penetapan PJ sekda, karena semua sekda dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi tanggal 9 saya dilantik, tanggal 13 saya melantik PJ sekda saya di Jakarta. Tanggal 16 saya pulang ke Sorong. Ya, dan alhamdulillah di luar pilih saya, ternyata penyambutannya luar biasa, masyarakat di sana ya, dengan berbagai cara masing-masing, tapi banyak sekali orang yang menyambut saya, dan itu memberikan spirit bagi saya ya, bahwa saya tidak sendiri. Saya pasti banyak pihak yang akan membantu kita memulai itu. Ya. Saya juga bersyukur karena Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Oda juga sudah membantu menyiapkan regulasi-regulasi yang mendesak gitu, kelembagaan dan sebagainya. Itu sudah saya juga bersyukur karena sebelumnya ada tim asistensi juga di 3 daerah. Jadi saya datang itu sudah ini kantornya Pak, rencana kantornya di sini. Ya. Kantor masih numpang nih? Ya masih numpang, semua numpang ini ya. Ini di Sorong ya? Pinjam pakai Pak, ini. Ya, sudah dikasih pinjam juga mobil dari Bupati. Ya, mobil, dikasih pinjam mobil. Jadi pinjam-pinjam semua gitu. Tapi ini ada tahun pertama baru Pak ya? Pertama ya. Nah, situlah. Tapi kantor, aset semuanya di tahun depan sudah mulai ini? Tahun depan insya Allah ya? sudah ada lah tahun depan. Birokrasi bagaimana Pak? Tadi yang memang agak ini menata birokrasinya yang agak lambat ini Pak. Ya. Karena semula itu kan ditetapkan bahwa untuk mengisi birokrasi di DOB ini kan bisa bersumber dari kabupaten kota yang ada di sekitar DOB itu. Bisa dari provinsi induk, jadi bisa Papua Barat atau juga Papua, bisa juga dari kementerian lembaga, ya. Jadi karena memang terlalu meluas apininya, bolehlah itu kan namanya provinsi baru Pak. Mungkin banyak orang bayangannya kan, wah bagus ini provinsi gitu. Banyak mau pindah? Banyak mau pindah. Nah itu bedanya Provinsi Papua Barat Daya dengan Provinsi Papua Selatan atau Tengah atau Pegunungan. Kalau di sana itu kesulitan mereka? Ya, yang ini tidak banyak, yang mau pindah tidak banyak. Ya, tapi kalau yang di Papua Barat Daya banyak yang mau pindah Pak. Ini apa nih? Sampai daya tariknya Bupati mengeluh juga. Pertama kan aksesnya dekat itu Pak. Di Sorong tadi. Antara kabupaten kota ini kan dekat-dekat juga itu kan, bisa terhubung semua. Kalau yang di sana kan jauh-jauh, ini mikir-mikir juga, waduh saya pergi gimana hidupnya di provinsi baru. Kalau ini kan dia bisa anggap dekat lah. Sebagian besar juga pegawai yang ada di kabupaten kota ada rumahnya di Sorong, jadi kalau dia pengen pulang kampung lah begitu lah. Nah, jadi banyak.
ini soal yang kita hadapi ini. Itu Bapak pakai seleksi nggak itu? Ya itu yang makanya. Jadi saya akhirnya kan saya tidak mungkin mau terima semua. Saya juga sudah sampaikan, saya juga kan bukan bawahannya bupati wali kota. Iya. Jadi kalau ada surat bupati bahwa yang bersangkutan pindah, terus saya terima. Kan tidak begitu. Iya. Saya juga bukan bawahannya PJ Gubernur Papua Barat kah, Papua kah. Iya. Jadi kalau ada yang bersangkutan pindah, surat dari sana langsung saya terima aja, kan tidak bisa begitu. Iya. Saya kan punya rumah tangga tersendiri, Pak. Ada otoritas. Ada otoritas dan ada aturannya, aturan mainnya yang saya buat gitu. Oke. Nah, makanya saya melakukan asesmen untuk itu semua, ya. Sudah saya temukan, jadi sekaligus sudah saya persiapkan di eselon 3-4, gitu ya. Asesmennya, datanya sudah ada di saya semua. Baik. Ya, jadi itu awal yang dan sekarang kan yang saya juga temukan ini kesulitan kita ini, karena aturan umum itu dipakai juga untuk DOB, untuk provinsi secara umum, DOB harus segera ikuti aturan itu juga. Apa misalnya seperti apa? Ya, misalnya kan ada proses untuk bisa mutasi segala macam ini kan panjang, Pak. Kalau yang umum ini kan kita harus laporkan ke BKN. Ya, sebelum dari BKN baru kemudian keluar pertek namanya, persetujuan teknis. Persetujuan teknis itu baru kemudian bisa BKN keluarkan nanti. Pertama BKN harus keluarkan mutasi. Jadi BKN harus teliti satu-satu, Pak. Jadi kalau banyak 1.000 orang lebih ini kan butuh waktu juga, Pak. Nah, sampai sekarang kan kita baru 700, Pak. Yang 700 lebih yang sudah ada SK mutasinya. Gelombang kedua belum ada SK mutasinya, Pak. Jadi sudah idealnya berapa tuh, Pak? Padahal sudah 9 di Provinsi Papua Barat. Sebenarnya yang didesain oleh Kementerian Dalam Negeri dari ODA itu 1053. Tapi itu kalau sudah sudah berjalan normal. Kan ini kan bertahap kita isinya. Masih bayi tempat nih. Tidak ada masalahnya. Mau tampung ditampung di mana? Ya, artinya kantor tidak ada ini, kursi tidak ada, meja nggak ada. Gubernur aja numpang lah. Iya. Jadi kan memang 1053 itu ya ideal nanti. DOB baru, DOB baru itu nanti punya pegawai 1053. 1053. Nah, tapi kan dalam pikiran saya harus isi bertahap. Iya, betul. Sesuai dengan kondisi saya juga. Ya toh, tapi bayangannya lain ini kan yang mau mendaftar ini. Tapi tahun depan optimis itu terpenuhi semua. Ya, tahun depan boleh, karena bangunan kita insya Allah tahun depan selesai, Pak. Ya, tapi yang awal ini kan tidak bisa. Ya, sebenarnya saya butuh 600 sampai 700 lah maksimal. Untuk tahap awal. Tahap awal ini ya. Tapi kan yang sudah pindah ini 1053. Antri. Yang menjadi soal juga, yang pindah ini, yang dipindah oleh bupati wali kota. Ya syukur kalau yang pindah yang bagus-bagus. Ya, selama ini kan biasanya kalau situasi begitu yang mau pindah yang agak-agak kurang disenangi bupati wali kota dikasih pindah begitu. Ya kan, jadi saya kan bilang ini bukan tempat pembuangan juga di sini di provinsi, apalagi track recordnya dulu apalagi kan provinsi baru. Ya, butuh energi yang lebih besar. Nah, jadi itu agak berlama-lama sedikit memang di urusan aparatur birokrasi ini. Jadi kita tapi secara bertahap dan sudah kita selesaikan. Ada juga yang lucu, Pak. Jadi setelah dia mendapat surat pindah dari bupati wali kota sebagai P3K itu, kemudian dia merasa bahwa dia udah jadi pegawai provinsi. Dia udah mau masuk lagi ke sana. Begitu. Akhirnya gajinya dihentikan di sana, berkaget dia, kan? Saya bilang, padahal dia belum masuk juga di sini. Itu banyak juga yang begitu. Jadi maksudnya kan harusnya sebelum proses, sebentar saya kan harus proses administrasi tadi itu harus dapat mutasi dari BKN, ya. Sesudah itu baru kita bisa tidak lanjuti
Begitu juga pada saat pengangkatan dalam jabatan. Udah ada SK jelas ya. Ya, itu juga prosesnya juga panjang. Baik. Karena memang tidak diatur di dalam aturannya untuk yang DOB ini. Jadi tidak ada masa peralihan itu, Pak. Oke. Ya, jadi itu juga soal yang saya hadapi ya. Akhirnya ada pegawai-pegawai yang tadinya mereka sudah tinggalkan tempat lamanya, tapi saya belum fix jadi pegawai saya gitu kan. Oke. Itu sementara dia juga butuh hidup begitu ya, karena dia sudah dihentikan gajian di saya juga belum jalan kan, susah juga, kasihan juga dia. Baik ya, Pak PJ Gubernur ya, jadi sebelum diakhiri mungkin ada nggak pesan-pesan Bapak atau kiat-kiat lah ya, dari sosok Bapak bagaimana mengatasi permasalahan pemerintahan ini? Ya, silakan Pak. Ya, jadi memang ya waktu setelah saya dilantik, tugas saya itu diapidi oleh Pak dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri dan Pak Wamen dengan para dirjen itu ada 14 tugasnya, Pak. Berapa? 14. Oke. Ya, yang dibilang roadmap-nya DOB itu. Ya, antara lain tadi harus buat regulasi. Oke, itu sudah kita selesaikan. Kelembagaannya ya, sudah kita selesaikan. Sudah ada 22 SKPD ditambah dengan staf ahli, asisten ya. Yang ketiga, saya juga harus membuat aparatur ya, manajemen ASN-nya ini. Ya, ini sedang berproses ya, tahapan-tahapannya sudah ada sekitar 600-an yang memang gajinya sudah pindah gitu ya. Tapi kan masih banyak yang harus ada proses ini. Yeah. Kemudian yang berikut lagi, saya juga diminta harus menyelesaikan proses pemilihan anggota MRP. Ya, prosesnya juga sudah selesai, anggota MRP. Nanti tugas saya lagi menyeleksi anggota DPRP dan DPRK. Oke. Itu ada tambahan itu. Kemudian yang berikut menyusun dokumen perencanaan. Ya, jadi ada mulai pasti yang pertama itu kaitannya RKPD kita ya, karena tahunan itu. Tapi kita juga disuruh menyusun lagi draft RPJMD. Bahkan terakhir diminta lagi menyusun draft RPJP Ranwal ya, rancangan awal RPJPD ya. RPD kita suruh juga menjadi RPD tahun 2026 ya. 2024 ya. RPD itu juga dokumen-dokumen sudah kita selesaikan juga semua ya. Kemudian pemilu ya. Jadi bagaimana juga mempersiapkan pemilu. Jadi kami sudah koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu supaya pemilu ini bisa berjalan, termasuk juga yang mendesak waktu itu yang sangat membutuhkan energi, perhatian itu menyusun APBD-nya, Pak. Iya. Ya, karena teman yang 3 itu kan November pelantikannya, Pak. Betul. Kami Desember. Nah, tetapi ketika mengevaluasi harus bersamaan, Pak. Jadi kita APBD kita itu kan baru mulai hasil evaluasi kita di bulan Maret ya, April baru kita selesai lah sudah. Jadi kita baru memulai proses penganggaran itu di April, Pak. Ya, makanya kalau sekarang kemarin hasil expose dari Pak Menteri, kami termasuk yang papan bawah. Ya. Tapi saya juga bersyukur karena dari 4 ini Papua Barat Daya masih teratas begitu ya. Serapannya gitu ya, kita sudah 30,21% ya. Walaupun masih kecil tapi masih lebih baik lah dari yang 3. Tapi akhir tahun ini bisa dikejar itu? Bisa, kita mau kejar di akhir ini karena memang proses-proses pelelangan kan ada tahapannya ya, baru jalan sekarang. Jadi
karena kita baru di April ini baru selesai, baru mulai proses-proses itu. Jadi kita harapkan ini di triwulan keempat ini kita genjot ya, semua proses-proses ini bisa jalan ya. Karena kita juga harapkan ya paling tidak di atas 90% lah target kita ya. Jadi itu ya memang agak membebani kita dengan durasi waktu yang, karena tidak ada pengecualian, sama aja kita ini kan diberlakukan sama dengan provinsi yang lain itu ya. Sementara fokus kita juga sama ya, untuk tadi arahan Presiden untuk yang 4 ini menjadi fokus kita, yaitu stunting ya, penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, kemudian yang kaitannya dengan investasi ya, ini juga menjadi perhatian kita, dan saya pikir ya, semua on track lah hari ini ya. Sesuai harapan. Tapi memang dari pengalaman yang ada ini ya, memang ada beberapa bagian itu terjadi kekosongan hukum gitulah. Jadi aturannya tidak ada gitu. Yang terutama masa-masa transisi itu yang di dalam undang-undang pembentukan ya, harapan kita harusnya di undang pembentukan itu ada masa-masa transisi. Kendala kita misalnya sampai saat ini saja penyerahan P3D dari induk kepada kami itu kan belum selesai, dilakukan, belum clear ya. Iya. Sehingga PAD kita itu masih 0. Ya. Terakhir kemarin hanya ada tambahan dari penerimaan lain-lain yang hibah dari teman-teman kabupaten kota ke kita. Nah, itu yang kita anggap masuk dalam kategori pendapatan asli daerah dari penerimaan lain-lain ya. Nah, tapi yang namanya pajak daerah, retribusi segala macam itu kita masih 0 karena belum ada penyerahan dari provinsi induk. Padahal sudah mau 1 tahun ini, Pak. Ya, jadi kita tanpa PAD yang memadai, padahal potensi besar untuk wilayah Papua Barat Daya ya. Jadi itu kendala yang kita hadapi, tapi saya kira banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran lah. Ya, pembelajaran untuk ke depan ya, kita bisa lebih baik lagi. Tapi yang jelas, yang terakhir yang mau saya sampaikan bahwa pemekaran ini pasti lebih banyak manfaatnya, Pak. Ya, DOB ini. Ya, sebagai contoh saja, hari ini pasti rentang kendali semakin dekat. Ya. Jadi semua urusan sudah dan ya ada euforia juga. Ya, semua acara harus dihadiri oleh PJ Gubernur, ya itu sudah kita terima juga sebagai sebagian dari euforia semua masyarakat ya, semua komponen. Sampai acara OSIS juga harus PJ Gubernur harus hadir. Ya. Bapak penuhi semua itu. Ya, penuhi lah kita jadikan sebagai apa namanya, ini ya anggap saja euforia tahun pertama, tahun kedua pasti begitu ya. Nah, tapi yang kedua juga yang menjadi pembelajaran besar bahwa dengan adanya apa namanya ini ya, kita pemerintah itu lebih responsif, ya, lebih cepat. Nah, ya, ketika saya berkunjung ke Sorong Selatan, ada keluhan, ya saya lewat situ jalannya tidak bagus, sampai sana masyarakat juga bilang ini kami tidak bisa jalan-jalan sekian lama rusak, tidak bagus. Ya, itu kan berarti cepat kita bisa eksekusi. Ya, kita ke pasar begitu, langsung bisa cepat kita eksekusi karena memang dekat apa namanya, rentang kendalinya itu dekat. Saya bayangkan kalau gubernurnya di Manokwari kan dia susah ketemunya, kapan ketemunya kan? Tapi kan gubernurnya di Sorong, apalagi dari semua kabupaten kota ini terjangkau semua, ya siapa saja bisa datang kasih tahu gubernurnya ya. Jadi itu manfaat besarnya. Yang terakhir, bagi-bagi kuenya. Ya, lebih terasa. Kalau dulu misalnya bagi hasil migas yang ada di wilayah Papua Barat Daya itu dibagi antara provinsi dan kabupaten kota. Kabupaten kota itu dapatkan antara masih belasan miliar.
ya hari ini kan dapat sampai 50-an miliar. 50-an miliar. Nah, karena kemarin itu baginya ke 13 kabupaten. Semua wilayah di Papua Barat dibagi. Sumbernya memang di Sorong, ya, tapi dibagi untuk semua. Betul. Ya, penghasil dapat lebih besar, tapi yang lain kan dibagi-bagi semua. Nah, itu dapatnya belasan miliar. Sekarang dibagi hanya 6, dapatnya 50-an. Jadi itu baru dari satu sumber aja kan, bicara salah satu contoh itu. Jadi bagi-bagi kuenya semakin terasa. Nah, karena itu yang terakhir saya harap ya sinergitas kolaborasi antara provinsi, kabupaten, kota memang harus kita mantapkan. Tingkatkan ya. Saya biasa katakan sekarang ini tidak ada lagi perbedaan provinsi termasuk pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kita semua ini pemerintah. Ya. NIP kita juga sama, kita semua aparatur, Pak. Dulu NIP kita beda. Kalau di pusat NIP-nya itu saya misalnya dari Unjan dulu 13, Pak. 13 depannya. Saya 01 dulu. Ya, kalau dari teman-teman ini 01. Kalau teman-teman daerah 65. 65, ya. Nah, sekarang kan tidak semua, sama semua, Pak. Jadi itu menunjukkan bahwa kita ini sama. Ya, jadi tadi pusat, provinsi, kabupaten, kota ini semua pemerintah punya tanggung jawab yang sama untuk bagaimana melakukan 3 fungsi utama kita, melayani masyarakat kita, membangun masyarakat kita, dan memberdayakan masyarakat kita. Itu fungsi pemerintah. Kita bukan lagi sebagai administrator pemerintahan. Administrator itu kan kayaknya bos begitu ya. Kita di belakang meja aja nunggu nyuruh aja administrasi pemerintah, administrasi pembangunan. Sekarang bukan lagi, kita pelayan, ya, kita melaksanakan pembangunan, kita memberdayakan masyarakat. Mudah-mudahan dengan begitu rakyat akan merasakan, ya, dan dia akan memberikan dukungan, partisipasi politik untuk pemekaran ini ya, masyarakat akan semakin baik. Dan tugas kita sekarang terutama memang untuk program-program yang bersifat quick wins, yang bisa dirasakan langsung masyarakat, ya, supaya dia merasakan bahwa ada manfaat dari pemekaran ini. Dengan begitu semakin memperkuat sinergitas tadi ya, Pak Gubernur ya. Memperkuat Indonesia. Jadi memperkuat Indonesia. Ya, jadi dari Papua. Ya, jadi kemajuan Papua itu akan menjadi kejayaannya Indonesia. Wah, terima kasih. Baik, penutup yang luar biasa ya dari Bapak Gubernur kita. Ya, teman-teman sisi lain Sampangmong, itulah tadi ya inspirasi yang luar biasa dari Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Dr. Andes Muhammad Musaad. Bapak Gubernur, terima kasih. Terima kasih banyak ya, sudah datang. Semua teman-teman Sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Nara Eka Bakti.